Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yang kami hormati Bapak DCM, Bapak Febrian Alfianto Budian beserta Ibu, dan beserta Bapak Ibu saudara-saudari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini walaupun sedikit telat, kami mohon maaf, kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1436 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Diawali dengan sambutan dan laporan dari Ketua 3 Wapena, Bapak Andi Ahmad Junursa. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Id yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Sugeng Haryanto. Setelah sholat, dilanjutkan dengan khutbah Id dari Ustadz Sugeng Haryanto dengan tema 3 pesan moral dari pelaksanaan Idul Adha. Kemudian setelah khutbah Id dilanjutkan sambutan dari Bapak DCM, Bapak Febrian Budian. Oleh karena khutbah merupakan salah rangkaian sholat Id, maka dimohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk tetap tenang di tempat dan mendengarkan khutbah hingga selesai. Kemudian insya Allah kegiatan pagi hari ini diakhiri dengan silaturahim, saling bersalam-salaman, dan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak, Ibu sekalian, khususnya Bapak DCM, Bapak Febrian Budian, dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini insyaallah kita akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1436 Hijriah. Sebelumnya kami mewakili pengurus Wapena sedikit memberikan pengumuman atau laporan akan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Idul Adha 1436 Hijriah ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pengurus Wapena telah mengumpulkan 17 pekurban yang 10 atau 11, mohon maaf, 11 kami kirim ke Indonesia dan dibagi menjadi 1,5 sapi, sebab 7 menjadi 1 sapi dan 4 menjadi 1,5 sapi. Kami mendapatkan laporan awalnya akan kurban kambing, tapi karena kekosongan jumlah kambing di tempat pemotongan maka diubah menjadi sapi. Alhamdulillah, mohon keikhlasannya pada saat ini juga kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah menitipkan kurbannya kepada kami. Kami sekaligus menginformasikan bahwa kurban kambing diubah menjadi sapi, 1,5 sapi. Kemudian ada tambahan satu lagi yang kami teruskan langsung ke Islamic Center karena waktu yang sudah sangat mepet. Kami tidak sempat lagi untuk mentransfer uang ke Indonesia, maka kami sampaikan ke Islamic Center. Jumlah, mohon maaf, kami koreksi, jumlah adalah 18. Jadi 11 disalurkan ke Indonesia, 1 melalui Islamic Center, dan 6 insya Allah akan kita potong
sembelih bersama-sama di wilayah Austria yang akan kita lakukan Sabtu nanti di tempat pemotongan hewan. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang ada waktu, kami mohon kesediaannya, keikhlasannya untuk melihat penyembelihan hewan kurban Wapena secara simbolik tentunya, dan kita adakan di luar Wina, sebab di situ ada tempat pemotongan hewan, dan ini adalah bagian dari syiar Islam, syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang akan atau berniat untuk datang Sabtu pukul 8 pagi. Alamatnya ada di Schlossstraße 20 di daerah Krems an der Donau. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mencatatkannya atau bisa melihat ke Facebook Wapena, di situ sudah kami sampaikan, insya Allah akan kami sampaikan kembali mengenai alamatnya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk diketahui bahwa kami akan mengadakan program 400 kurban lunch boxes untuk pengungsi yang banyak dan banyak ada di sekitar Wina. Maka kami akan melaksanakan memasak hewan kurban yang telah disedekahkan. Kami akan memasaknya dan insya Allah akan ditambah dengan nasi, dan di dalam box dalam jumlah 400 insya Allah optimisnya, dan akan kita sampaikan ke Hauptbahnhof untuk para pengungsi yang membutuhkan bantuan kita semua. Mohon keikhlasan bapak ibu sekalian untuk dapat membantu kegiatan kami ini yang akan kami laksanakan Sabtu setelah pemotongan pukul 11 pagi di Masjid As-Salam Wapena, dan Minggu pagi pukul 8, sehingga pukul 11 atau setengah 12 insya Allah sudah selesai semua dan langsung akan kita sampaikan ke Hauptbahnhof. Jumlah yang kita sampaikan ke Indonesia tadi belum saya sampaikan bahwa 1.650 euro telah kita transfer ke Yayasan PKPU untuk pelaksanaan hewan kurban. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memasak pagi hari ini. Insya Allah Allah yang akan membalasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insya Allah salat Idul Adha bisa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan hadirin semuanya, mari kita laksanakan salat sunnah Idul Adha. Pada dasarnya pelaksanaan dari salat sunnah Idul Adha itu sama dengan pelaksanaan salat sunnah Idul Fitri, yaitu setelah takbiratul ihram maka akan ada 7 takbir, dan di antara takbir itu disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian seterusnya seperti pelaksanaan salat biasa. Lalu kemudian menjelang rakaat yang kedua akan ada 5 buah takbir sama. Di antara takbir disunahkan untuk membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian seterusnya sampai dengan salam. Terima kasih. Salat sunatan Idul Adha raka'atain jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudana was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anama fiha faqihatun wan nahlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سعي فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, awassa biha Ibrahima banihi wa Yaquba, ya bunayya innallaha hastafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah tahun 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 2015 Masehi, umat Islam di seluruh dunia kembali mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk menegaskan kebesaran dan keagungan Allah Rabbul Alamin, pencipta alam, penguasa tunggal alam semesta. Dialah satu-satunya yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Penegasan akbar ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati dua momentum atau peristiwa penting yang menunjukkan kesatuan dan persatuan yang diikat oleh adanya akidah Islamiyah. Pertama, di kawasan Makkahul Mukarramah berkumpul kaum muslimin di seluruh penjuru dunia guna melaksanakan ibadah haji. Mereka berkumpul tanpa dibedakan dengan bahasa, bangsa, status sosial, dan warna kulit. Kedua, di setiap sudut dari 5 benua di dunia ini serentak dilakukan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, karena bersamaan dengan hari itu kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji, atau kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji baru saja melaksanakan rukun haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian yang serba putih dan tidak berjahit atau ihram, yang melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi dan bidang kehidupan. Tak dapat dibedakan antara mereka. Semua mereka sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibadah haji dilaksanakan di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi untuk melaksanakan perintah Allah, lalu beliau meninggalkan keluarganya di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Seperti kita ketahui bersama bahwa tatkala Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui anaknya, putranya Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril menciptakan mata air Zam-Zam, sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang selanjutnya mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk mendapatkan air. Datanglah rizki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Lembah itulah yang hingga saat ini menjadi pusat ibadah kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkat kecakapan seorang ibu pada awalnya dalam mengelola kota
dan masyarakatnya. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Di samping dinamakan Hari Raya Haji, Idul Adha juga dinamakan Hari Raya Kurban, karena merupakan hari yang menekankan pentingnya arti berkorban. Kurban itu sendiri dimaknai sebagai dekat, sehingga kurban yang sudah kita lakukan dimaksudkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kurban ini dalam lembaran sejarah Islam akan mengingatkan kita pada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada malaikat bahwa dia mempunyai seorang makhluk yang sangat tinggi tingkat kesabarannya, sampai-sampai Allah menamakannya sebagai Al-Khalil, yaitu orang yang sangat sabar, dan orang itu tidak lain adalah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia sangat disibukkan oleh urusan kekayaan dan urusan keluarganya? Lalu Allah berfirman, janganlah engkau menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hati dan amal baktinya serta kesabarannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta kesabaran dari Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pengetahuan perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim meliputi 2000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong sangat besar dan bisa dikatakan miliuner. Ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seorang, milik siapakah ternak sebanyak ini? Lalu beliau menjawab, ini semua kepunyaan Allah yang diamanatkan kepadaku untuk selanjutnya aku jalankan amanah Allah itu untuk kebesaran agamanya. Suatu waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Karim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar dia mengorbankan putranya Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok dan rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala ya bunayya inni arafi mana anni ada bahuka fandur mada tarqala ya abati fa'alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Syafaat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar itu perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan peristiwa inilah yang kemudian diabadikan sebagai salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, dalam keadaan tenang, Ismail berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah kaki dan tanganku, supaya aku tidak bergerak leluasa dan tidak menyusahkan engkau. Hadapkanlah mukaku ke tanah, supaya engkau tidak melihatku, sebab jika ayah melihat wajahku, niscaya akan mengganggu ayah dalam menjalankan perintah Allah ini. Lepaskanlah bajuku agar tidak terkena darah yang hanya akan menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam pisaumu, wahai ayahku, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab syakaratul maut itu adalah maha dahsyat. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap tegar. Aku akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang lagi. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau memperhatikan mereka, nanti ayah akan bersedih." Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat dari langit ke bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. "Lihatlah hambaku itu, dia penuh dengan kerelaan dan ketenangan, walaupun dengan perasaan yang sangat sedih, tetapi dia tetap mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya, yaitu putranya, semata-mata untuk melaksanakan perintah." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkanlah pisau di leherku, supaya malaikat menyaksikan putramu ini taat dan patuh kepada perintah Allah." Ibrahim mengabulkannya. Nabi Ibrahim alaihissalam lantas membuka ikatan dan menekan pisau ke dalam lehernya kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat yang genting dan sangat mengerikan itu, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Dan Nabi Ismail pun tiba-tiba telah duduk di samping ayahnya, serta menyaksikan ayahnya sedang menyembelih domba itu. Allah telah meridhoi pengorbanan yang sangat besar dari Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Sebagai imbalan atas keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor domba sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Quran, surat Asy-Syafaat ayat 110 sampai dengan 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidibahil adi. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika tajzil muhsinin, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Allah memberi penjelasan, balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya sambil mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menyambutnya dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung lagi oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Itulah kesabaran yang paling tinggi derajatnya yang telah diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dengan kesabaran itu maka Allah sangat dekat dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dengan referensi ini kita berdoa semoga pelaksanaan kurban yang kita lakukan pada setiap hari raya Idul Adha, termasuk kurban yang kita lakukan pada Idul Adha kali ini, kita akan mendapatkan keridhaan Allah, dan oleh karenanya jarak antara kita dengan Allah menjadi sangat dekat, sedekat jarak Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha juga dimaksudkan untuk kembali melakukan napak tilas syariat haji yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Tepatlah kiranya dikala umat Islam sedang mengalami berbagai problematik, maka patutlah kita melaksanakan napak tilas maknawiyah dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita 3 pesan moral yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji di tanah suci diwajibkan mengenakan pakaian ihram tanpa jahitan. Nuansa putih yang mendominasi pemandangan Makkah Al-Mukarramah menjadi fenomena yang khas dalam ritual ibadah haji. Di Miqat Makani, di tempat di mana ritual haji dimulai, perbedaan dan pembedaan telah ditanggalkan. Semua memakai pakaian yang sama. Pengaruh-pengaruh psikologis dari pakaian telah ditanggalkan, hingga semua merasa dalam satu kesatuan dan persamaan. Tak ada lagi perbedaan dari sisi penampilan antara pejabat dan rakyat, antara raja dan jelata, antara si kaya dan si miskin. Dengan mengenakan 2 helai pakaian berwarna putih, sebagaimana yang akan membalut tubuh manusia ketika ia mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini, seorang yang melaksanakan ibadah haji akan merasakan jiwanya dipengaruhi oleh pakaian ini. Ia akan merasakan kelemahan dan keterbatasannya, serta pertanggungjawaban yang akan ditunaikannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihram dapat disimbolisasikan sebagai bentuk persamaan derajat kemanusiaan. Persamaan dan kesetaraan itulah yang menumbuhkan semangat persaudaraan umat Islam. Tak ada sekat-sekat pemisah yang kerap menjadikan hambatan bagi terwujudnya persatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Faktor jabatan, kekayaan, perbedaan organisasi, perbedaan suku dan status sosial lainnya yang tidak disadari telah menumbuhkan sikap superior dan inferior di kalangan umat Islam. Ini tidak dikenal dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam kehidupan umat Islam dewasa ini, begitu sulit untuk menghindarkan diri dari perbedaan amal peribadatan kita. Perbedaan faham yang kerap terjadi di kalangan umat Islam telah menjadi sebuah keniscayaan yang telah lama dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Namun perbedaan itu tidak boleh menghancurkan sendi-sendi persaudaraan kita sebagai sesama muslim. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara bijak berdasarkan petunjuk Al-Quran, Sunnah Nabi, dan nasihat para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118 dan 119 yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Mereka yang tetap menjaga sikapnya sebagai seorang muslim dalam menghadapi keniscayaan perbedaan antara umat Islam, merekalah yang berhak meraih rahmat dan kasih sayang Allah, seperti yang terkandung dalam ayat tersebut di atas. Namun sebaliknya, mereka yang menjadi pemicu perceraian karena sikap sentimen yang tidak terkendali hingga saling menyesatkan, bahkan mengkafirkan, mereka inilah yang menjadi sumber masalah di tengah umat Islam. Kita tidak boleh terjebak dalam sikap dan tindakan untuk mencari kemenangan, tapi kita justru menemukan dan menguatkan perkara yang mendekati kebenaran. Karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tidak boleh pula terseret oleh arus perpecahan, tetapi justru harus menguatkan persaudaraan dengan menghargai pendapat yang berbeda, serta menghormati dan mencintai saudara kita yang tidak sependapat, khususnya dalam wilayah khilafiyah, fiqhiyah, dan ijtihadiyah. Simaklah dan renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surat Ali Imran ayat 103. Yang kedua, mujahadah bisyariah, yaitu kesungguhan dalam bersyariah. Pelaksanaan ibadah haji diawali dengan ikhram yang diakhiri dengan melakukan tahlul, membawa pesan penting dalam kehidupan kita bahwa seorang muslim harus senantiasa berkomitmen sungguh-sungguh dalam batasan-batasan syar'i, khususnya pada berkala al-halal wal haram. Oleh karena pengetahuan tentang ilmu syariah menjadi perkara yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Tidak dibenarkan bagi setiap muslim hidup tanpa batas dengan mengabaikan pokok dan prinsip hukum syariah. Sama halnya dengan seorang yang beribadah haji, ketika ia sedang ikhram, maka tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Bahkan perkara yang mubah pun menjadi larangan yang tidak boleh dilanggar, seperti mengenakan penutup kepala bagi laki-laki, mengenakan cadar bagi perempuan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya hal yang halal itu jelas, dan yang haram itu pun sangat jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang subhat, yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa menghindarkan diri dari perkara yang subhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus pada perkara yang subhat, maka ia bisa terjatuh dalam perkara yang haram. Hadis Bukhari Muslim. Fenomena ini sudah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli akan hartanya diperoleh dengan cara halal atau haram. Kesadaran tentang pentingnya kesungguhan dalam bersyariat harus terus kita bangun. Pembinaan umat harus digalakkan dalam masalah-masalah fikih. Kita galakkan revitalisasi gerakan hidup halal untuk masyarakat berkah. Yang ketiga, harakah nahdah, yaitu gerakan kebangkitan. Pelaksanaan ibadah haji begitu syarat dengan pergerakan dari suatu tempat menuju tempat yang lain, dari satu rukun ke rukun haji yang lain. Para jamaah haji memasuki miqat masing-masing dibarengi dengan mengenakan pakaian ihram, menuju Makkah untuk melakukan tawaf. Di Bukit Safa dan Marwah, jemaah haji berlari-lari kecil untuk melakukan sa'i. Selanjutnya menuju Arafah dan untuk wukuf. Kemudian mabit di Musdalifah, dilanjutkan ke Mina untuk melontar jumrah, dan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf. Begitulah gambaran prosesi ibadah haji yang begitu syarat dengan aktivitas yang dinamis sambil memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ritual ibadah haji yang syarat makna itu adalah sa'i. Sebagai nampak tilas apa yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar dalam kesulitannya menemukan sumber air di antara Bukit Safa dan Marwah. Siti Hajar tidak duduk termenung menunggu keajaiban dari langit. Ia berusaha berlari ke sana kemari mencari suatu bukit yang tandus. Di bukit tandus itulah untuk mencari air. Ia tidak duduk termenung dan menangis tanpa daya. Ia gunakan segenap kekuatan kakinya, kehendaknya dan pikirannya untuk terus mencari, bergerak dan berjuang tanpa henti. Sehingga sa'i dapat disimbolisasikan sebagai perjuangan tanpa henti dan tidak kenal lelah. Sedangkan tawaf merupakan simbolisasi keilahian yang universal. Jumrah merupakan simbolisasi perlawanan terhadap kebatilan, dan wukuf di Arafah merupakan simbolisasi
kearifan manusia. Seperti halnya dinamika prosesi dan ibadah haji, maka seperti itu pula perjuangan umat Islam untuk mewajibkan khairul ummah atau umat yang terbaik. Cita-cita ini menjadi satu rangkaian utuh bersama terwujudnya kebangkitan Islam yang akan meneteskan embun-embun kebaikan dan kasih sayang di setiap jengkal bumi. Allah, Islam yang akan menjadi lokomotif bagi peradaban bangsa-bangsa di seluruh dunia itu. Itulah spirit moral yang harus terus tumbuh dan menjadi energi manusiawi, energi maknawi bagi setiap muslim yang sejati. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan untuk beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Langkah terpenting dari sebuah gerak kebangkitan adalah memulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan masyarakat, kemudian menyadari persoalan pokok umat saat ini, yaitu kejahiliahan yang melanda umat Islam, yakni aspek mentalitas kaum muslimin yang menjadi pelemahan potensi seperti melemahnya keberanian, melemahnya komitmen terhadap Islam, dan melemahnya ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya setiap kita memiliki peran dan bergerak aktif untuk lini kehidupan kita. Inilah 3 pesan moral dari prosesi pelaksanaan ibadah haji yang tentunya kita harapkan dapat terpatri secara implementatif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat muslim, agar ketiga pesan moral ini tidak terhenti hanya pada simbolisasi tanpa implementasi, sehingga menjadikan kita hanya ukur mayoritas tetapi tidak berkualitas. Maka semuanya itu tentu harus bermuara pada sebuah pengorbanan yang nyata. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa, kita menengadahkan tangan kita menundukkan wajah kita memohon kehadirat ilahi Rabbi melalui pancaran kebesaran dan keagungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang maha agung dan perkasa, yang maha menatap, yang maha melimpahkan belas kasihan, yang maha memberikan kasih sayang, dan yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat diri kami. Ampunilah sebusuk apapun diri kami, ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Seburuk apapun aib kami, ya Allah. Sehingga apapun kelakuan kami, ya Allah. Senista apapun perbuatan kami, ya Allah. Engkaulah Zat yang maha mengampuni dan mengasihani. Ya Allah, bukakan lembaran-lembaran baru kehidupan kami yang bersih, dan menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu membalas budi, ya Allah. Bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kehadirat-Mu, ya Allah. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab atas ayat-ayat-Mu, ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan kebenaran-Mu, ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadikan cahaya ilmu yang berguna bagi kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu, sehingga lisan ini bisa pulang kelak ke hadirat-Mu dalam keadaan selalu berzikir, menyebut nama-Mu. Karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, serta perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak pada waktu yang telah Engkau tentukan dalam keadaan bersih dan suci. Karuniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena senantiasa dekat kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu yang maha kokoh. Ya Allah,
karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta, yaitu cinta kepadamu. Golongkan hari-hari kami menjadi hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu. Jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu ya Allah, melainkan buatlah kami semakin dekat kepadamu, semakin bersyukur atas nikmatmu, semakin ridho terhadap ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesalahanmu, dan semakin gigih berjuang di jalanmu ya Allah. Ya Allah, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami menjadi saat-saat yang terindah dalam kehidupan kami. Dengan bekal yang cukup, izinkanlah kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma habib alaina fi syakaratul maut wan najata minanna wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhlukmu yang tiada arti bagimu. Izinkanlah kami pulang dengan membawa ridho-Mu. Ya Allah, ampuni dan selamatkanlah orang tua kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzoliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi kepada orang tua kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Bahagiakanlah, muliakanlah sisa umurnya. Jadikanlah akhir hayat yang husnul khotimah. Cahayai kuburnya, lindungi mereka dari siksa kubur. Jadikan ridho kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Wapena beserta para pengurus Bapak Ustadz Sugeng, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya secara pribadi ingin mengucapkan atau menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan kita, karena secara pribadi saya memiliki share paling tidak 70% atas keterlambatan. Selanjutnya atas nama Bapak Duta Besar, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman dari Wapena yang telah menyelenggarakan sholat Id bersama ini, yang walaupun bukan dilaksanakan pada hari libur, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak, tidak kalah banyak pada saat kita waktu sholat Idul Fitri yang lalu. Selanjutnya juga kami terima kasih kepada Pak Ustadz Sugeng yang telah berkenan memberikan siraman rohani kepada kita di hari yang suci ini. Dan juga tidak lupa pada teman-teman di KBRI Bina yang telah juga bersama-sama teman-teman Wapena, serta tentunya bapak-bapak dan ibu sekalian. Bapak-bapak dan ibu sekalian, paling tidak ada 4 kata yang tadi bisa kita simak bersama dan disampaikan oleh Pak Ustadz: ketaatan, ujian, kesabaran, dan ukhuwah Islamiyah. Kiranya apa yang disampaikan Bapak Ustadz dapat kembali mengingatkan kita, mencerahkan kita, sehingga dalam kehidupan kita yang tidak lepas dari ujian satu ke ujian yang lainnya, kita tetap dapat menjalankan syariah sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiranya apa yang diberikan hari ini dapat menjadi pegangan buat bagi kita bersama dalam mengalami kehidupan yang semakin lama semakin tidak mudah. Yang terakhir mungkin terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah, kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh pengurus Wapena tentang rencana launching dari 400 lunchbox. Kami harapkan juga mungkin atas kerjasama kita bersama-sama untuk mensukseskan program ini sebagai menunjukkan solidaritas dari ukhuwah Islamiyah kita sebagai masyarakat muslim, khususnya dari Indonesia, kepada saudara-saudara kita seiman yang saat ini sedang tidak kurang beruntung. Semoga apa yang terjadi tidak melemahkan iman saudara-saudara kita ini untuk tetap berpegang pada tali Allah. Selanjutnya sebagai acara puncak, mungkin mari kita lanjutkan dengan silaturahmi
sambil sedikit menikmati hidangan. Saya tidak tahu menikmati hidangan sambil silaturahmi apa silaturahmi sambil menikmati hidangan, tapi itu boleh dibolak-balik dengan harapan untuk semakin mendekatkan kita, semakin mengeratkan tali silaturahmi kita di tanah yang jauh dari tanah air kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di sini yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Kita punya pemikiran